Welcome back everybody, saudara semuanya. Hari ini benar-benar gokil, luar biasa ya. Ada rilis data inflasi UK, United Kingdom, Inggris di jam 1 siang tadi. Dan untuk zona Eropa, Uni Eropa, jam 4 sore tadi. Data inflasi Inggris itu makin hari makin naik. Jadi pada saat bulan Juli itu data inflasinya 10,1%. Bulan Agustus 9 jadi turun sedikit 9,9%, dan kembali lagi di bulan September ini yang dirilis jam 1 siang tadi itu sudah 10,1%. Kembali lagi tinggi. Maka ini benar-benar sangat mengkhawatirkan ya, sangat membuat Inggris itu benar-benar ekonominya terpuruk ya. Sudah Menteri Keuangannya sudah diganti, Perdana Menterinya salah kebijakan minggu lalu, 26 September yang lalu, membuat mata uang pound sterling itu jatuh dalam sepanjang sejarah 1,03, hampir mendekati satu paritas dengan US dollar, hampir jebol. Akhirnya kebijakannya dirubah pada minggu lalu, Kamis lalu. Menteri Keuangannya dipecat, Kwasi Kwarteng, dan diganti dengan Jeremy Hunt, dan kebijakannya dirubah lagi. Ya, nanti mau diumumin tanggal 31 Oktober nanti. Tetapi hari ini data inflasi naik lagi 10,1% untuk bulan September. Maka sudah pasti Bank of England, bank sentralnya pasti akan menaikkan suku bunga lagi yang tinggi. Kejar-kejaran dengan 2 November nanti ada kenaikan Federal Fund Rate, suku bunga Amerika Serikat, 75 basis point yang benar-benar sudah dipastikan ya konsensusnya. Dan di zona Eropa yang luar biasa, inflasinya itu bukan makin menurun, makin naik di zona Eropa. Jadi benar-benar sangat mengkhawatirkan kondisi di zona Eropa. Benar-benar sangat-sangat riskan, sangat luar biasa banget risikonya. Zona Eropa benar-benar inflasi biaya hidup yang cukup tinggi karena ya itu tadi, pasokan gasnya, pasokan energinya terhambat, membuat harga-harga melonjak, ya, harga energi, harga barang-barang melonjak, sehingga inflasinya naik lagi menjadi 9,9% di bulan September. Maka kondisi Inggris dan kondisi zona Eropa benar-benar membuat biaya hidup yang makin tertekan, membuat bank sentral, European Central Bank, bank sentral Eropa akan berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga, dan juga bank sentral Inggris kejar-kejaran dengan suku bunga dari Amerika Serikat, Federal Fund Rate. Nah, kondisi ini akan memperburuk situasi di zona Eropa, Uni Eropa, dan Inggris. Jika kondisi mereka sudah dipastikan kalau suku bunga naik, maka perlambatan ekonomi itu sudah pasti terjadi. Banyak usaha akan memperkecil produksi, mengurangi produksinya, daya beli tidak ada, stagflasi yang terjadi ya, karena inflasi biaya hidup yang cukup tinggi. Di Prancis hari ini demo besar-besaran ya, di zona Eropa itu untuk menuntut kenaikan gaji karena sudah makin tinggi, gawat sekali. Benar-benar gokil ya, mereka hidup dengan biaya hidup yang tinggi, gaji tidak naik. Situasi demo di Prancis ini akan menjalar terus sampai ke seluruh Eropa, dan ini benar-benar bahaya, benar-benar gawat ya. Kondisi yang paling buruk sepanjang sejarah itu akan terjadi nanti, akan ke Inggris, dan itu dampaknya itu udah pasti ke Indonesia. Kita tahu karena saya sudah, beberapa teman saya sudah mengatakan, menanyakan bahwa ekspor mereka tuh banyak juga ke zona Eropa, batu bara, permintaan batu baranya. Maka otomatis sudah pasti dipastikan bahwa permintaan batu bara itu akan berkurang. Kita akan mengalami penurunan, negara akan mengalami penurunan dari penerimaan negara dari sektor energi.
Nah, berarti itu mengganggu apa? Debt to service ratio, DSR-nya. Berarti rasio utang kita dari penerimaan untuk membayar cicilannya dari penerimaan negara itu akan makin resikonya, debt to equity service ratio itu, DSR itu akan makin tinggi. Sekarang sudah 36%. Ibu Sri Mulyani bilang masih aman-aman saja, tetapi menurut para ahli di atas 20, yang normal ada 25-30%. Di atas itu sudah berisiko utangnya. Berisiko dalam membayar utangnya, gagal membayar utangnya. Jadi hati-hati, karena penerimaan negara sudah makin berkurang dengan adanya kondisi inflasi yang tinggi, otomatis ada pengetatan mata uang, likuiditas berkurang, maka bisnis akan terhambat, melemah, maka permintaan ekspor batu bara dari Indonesia akan berkurang. Mereka akan mengurangi importnya. Inilah yang data-data dan fakta-fakta ini tuh mengarah semuanya ke sana. Apa yang saya katakan itu selalu sudah mengarah ke sana. Tinggal waktu yang menjawabnya. Hari demi hari semua sudah menuju ke sana. Rupiah akan menuju 18.000. Seperti saya sudah katakan, rupiah saya akan menuju. Saya pastikan bahwa saya sudah terlanjur mengatakan dan saya sudah melihat bahwa akan terjadi di bulan Oktober ini. Tinggal 1 minggu ini kita melihat bahwa ada peluang besar setelah data inflasi yang dirilis di UK, di Inggris dan di Uni Eropa, maka peluang terbesar Anda di futures market. Anda minggu lalu itu posisinya setelah kebijakannya dirubah untuk cut rate yang dilakukan oleh Perdana Menteri Liz Truss di Inggris itu, yang membuat mata uang pound sterling jatuh dalam, hampir menembus satu paritas terhadap US dollar. 26 September itu 1.03, terendah sepanjang sejarah. Kembali naik lagi setelah kebijakannya dirubah dan akan diumumkan pada tanggal 31 Oktober ini. Menteri Keuangannya Kwasi Kwartengnya sudah dipecat Kamis lalu, diganti dengan Jeremy Hunt. Market berbalik, tetapi dengan data inflasi yang dirilis tadi, maka kembali lagi US dollar menguat, pound sterling jatuh dan akan menuju ke 1.03. Tinggal menunggu hari Jumat ini atau minggu depan pasti akan terjadi. Dan jika tembus 1.03, maka satu paritas pound sterling dengan US dollar itu, harga itu akan tercapai. Targetnya ke sana. Jadi ini ada peluang di futures market. Anda segera email saya. Email saya sudah sediakan di deskripsi di bawah ini. Email saya, dan juga saya sudah menyediakan link broker lisensi Bapepti di sini. Anda jangan trading di sebelah, di broker-broker yang kagak jelas, yang tidak ada izin dari Bapepti, yang sudah saya buat konten itu bahwa tahun ini Anda akan di-scam. Udah pasti, karena kekeringan likuiditas. Mereka butuh. Jika Anda posisi sekarang ini sentimen market, karena teman saya sudah ada bukti bahwa dia sudah menang profit banyak waktu pound sterling jatuh ke 1.03. Tetapi setelah itu dia tidak bisa withdraw karena dia cuan banyak. Nah, di broker-broker kagak jelas itu, mereka punya sistem sendiri. Mereka punya aturan sendiri. Itu yang saya katakan bahwa mereka tidak ikut rule dan SOP dari Bursa Berjangka Jakarta, dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu aturan-aturan mereka, suka-suka mereka. Mereka harus makan duit Anda. Mereka sebagai bandar. Mereka tidak punya pedagang. Mereka tidak melempar order ke pedagang, tetapi mereka hub itu order. Jadi Anda lawan mereka. Jika Anda posisi menang, saya bongkar ini ya. Kalau Anda posisi menang, ya mereka tidak senang Anda menang. Anda tidak akan dibayar. Seperti kejadian kasus teman saya. Dia withdraw duit dia, kirim surat email. Nah, itu broker-broker kagak jelas itu kantornya tidak ada. Tidak ada kontak personnya. Anda berhubungan dengan dunia maya. Anda kan senang dunia maya. Maya-maya lah Anda. Anda di dunia sulap-sulap. Anda di dunia roh jin. Tembus dunia maya, tembus tembok.
nggak tahu itu siapa yang membalas email Anda, kagak jelas. Tidak dibalas, malah akunnya diblokir. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan dana withdrawnya. Kalau Anda cuma profit sedikit duitnya, recehan, ya dibayar. Jangan Anda pikir dengan dibayar duit recehan itu berarti sudah benar mereka. Kalau pada saat tertentu semua orang dalam posisi menang, mereka harus mau withdraw, mereka harus keluar uang dalam jumlah banyak, mereka tidak mau. Mana ada sih bandar mau kalah sama Anda? Anda punya akun diblokir. Akhirnya selesai, Anda mau lacak kemana? Anda mau lapor ke polisi, kagak diurus. Cuman 1 orang, 2 orang, kagak diurus. Lacak juga di mana, servernya kagak jelas. Itu yang saya sudah buat di konten saya itu, broker ilegal. Server Anda orangnya orang Indonesia, bisa saja itu yang punya perusahaan begitu orang Indonesia. Tapi servernya di Kamboja, di Manila, di dunia anta beranta, di Kutub Selatan, Anda tidak tahu. Itulah yang Anda katakan bahwa teknologi, canggihnya teknologi. Teknologi digunakan untuk menipu, untuk scam Anda. Tetap itu harus ada yang manual, ada kantornya. Makanya saya arahkan ke izin Bapepti, ada kantornya semuanya. Anda boleh cek, kantornya ada semuanya jelas. Ada adminnya, ada yang melayani Anda, semuanya. Kalau broker-broker yang iklannya banyak kagak jelas itu ada di dunia maya, dunia roh. Anda hanya berhubungan dengan email. Ya kalau email ya sudah gampang aja, gue blokir selesai. Gue blokir Anda mau cari kemana? Begitu. Jadi jangan jadi orang lah yang bijak. Di broker Bapepti, Anda harus daftar memang agak ribet dibanding yang sono. Sono daftarnya gampang, 40.000 katanya di iklan-iklan itu. Luar biasa, cuma uang recehan 100.000 bisa. Setelah dari 100.000 lah, seperti binomo kan. Dari modal 100-500 jadi 500 juta. Jadi hati-hatilah, yang saya kasih tahu ini karena saya berpengalaman. Jadi saya kasih tahu apa yang sudah pernah saya alami dulu-dulu, ya. Nah, ini peluang di sini. Nah, kalau saya kasih tahu peluang ini, Anda harus ambil peluang ini. Jangan Anda hanya mendengar, menonton, peluang itu berlalu sia-sia. Peluang di pasar euro. Anda trading mata uang euro, trading mata uang pound sterling. Karena ini luar biasa. Inflasi yang tinggi begini, dengan bank sentralnya akan menaikkan suku bunga, maka mata uangnya akan terpuruk. Dan US dollar itu akan makin tinggi-tinggi saja. Karena US dollar itu akan menuju ke indeksnya, indeks US dollar akan menuju ke 121 targetnya. Masih sekarang tertinggi 114, masih jauh. Sekarang aja masih 112. Masih ada kesempatan US dollar menguat dan mata uang lawan US dollar itu akan jatuh. Tidak ada mata uang di dunia ini yang bisa mengalahkan US dollar. China yuan aja jatuh. Berminggu-minggu jatuh, sampai dengan hari ini tetap jatuh terhadap US dollar. Rupiah yang saya katakan Oktober ini akan menjadi 18.000. Kalau misalnya itu tidak terjadi, Anda tidak usah percaya saya. Anda tidak usah nonton konten saya. Itu saja. Saya sudah berkali-kali katakan. Dulu waktu saya katakan marketnya crash, ternyata suku bunga naik, market masih dibawa ke atas lagi. Saya katakan Anda unsubscriber saya. Itu. Tapi Anda tidak unsubscriber saya. Saya bukan tipe yang seperti konten-konten channel yang lain yang mengatakan on, disclaimer on. Ya kalau jadi, kalau enggak. Ini kan prediksi, ngomong kayak begitu. Lebih baik Anda tidak usah prediksi. Kalau Anda cuma ngomong tapi tidak yakin. Semua orang juga bisa ngomong seperti Anda. Cari aman Anda. Kalau tidak terjadi, kan saya sudah ngomong kalau tidak terjadi. Saya pasti terjadi kalau saya ngomong. Kalau tidak terjadi, Anda unsubscriber saya. Anda tidak usah percaya saya. Dan Anda tidak usah nonton konten saya 1 detik pun. Kalau apa yang saya prediksi tidak terjadi. Ingat ya. Kalau saya prediksi Oktober ini rupiah 18.000 ternyata tidak terjadi, Anda unsubscriber saya. Saya tegaskan itu. Anda unsubscriber saya. Itu gentleman saya. Unsubscribe saya dan Anda tidak usah percaya saya selama-lamanya. Tidak usah nonton konten saya. Begitu jadi orang. Jangan disclaimer on. Ya, semua begitu. Jadi Anda yang komen-komen negatif ini karena Anda sudah terbiasa dengan culture budaya Indonesia yang begitu, yang cari aman.
Tidak ada orang seperti saya mengatakan, kalau tidak terjadi Anda unsubscriber saya. Tidak ada artis pun yang terkenal pun takut di unsubscriber. Saya bodoh amat, Anda mau unsubscriber saya silakan. Tidak usah nonton. Tidak ada satu orang pun nonton, silakan, coba. Tapi saya bicara ini yang bicara kebenaran kepada Anda. Bahwa market memang akan turun. Prediksi saya, itu prediksi saya Oktober. Kenapa Anda harus kepo urusin itu? Oktober ini harus terjadi. Kalau tidak terjadi, unsubscribe saya. Itu aja kok, gitu aja kok repot. Unsubscribe saya. Tidak usah nonton. Tetapi sekali saya katakan, tidak akan mundur, itu pasti terjadi. Karena itu adalah ilmu yang saya pelajari. Itulah keyakinan saya. Saya bukan orang banci. Sudah ngomong begini terus, ini kan cuma prediksi ya. Kalau jadi, kalau tidak terjadi ya udah. Kan cuma prediksi. Lebih baik Anda tidak usah buat konten kalau ngomong seperti itu. Kalau saya tegaskan kepada Anda, saya tulis besar-besar sudah semuanya. Saya bilang Nasdaq 5.000, Dow Jones 16.000, rupiah 18.000. Kalau itu tidak terjadi Oktober, ya Anda sudah tahu. Anda unsubscriber saya, Anda pergi tinggalkan saya, Anda tidak usah percaya saya. Selesai kan? Gitu aja kok repot. Gampang toh. Kenapa harus Anda negatif komen-komen terus? Jangan bikin sampah di komen-komen sini ya. Anda tidak usah nonton konten saya. Ngapain Anda mesti nonton konten saya? Kalau Anda masih nonton berarti Anda itu suka sama konten saya. Anda tidak tahu malu. Kalau Anda tidak suka, tidak usah nonton. Saya kalau tidak suka sama konten itu, saya tidak nonton. Itu fair jadi orang. Jangan nonton tapi komen-komen negatif. Begitu jadi orang ya. Jadi saya sudah katakan bahwa prediksi saya itu adalah prediksi saya. Itulah buah pikiran saya, itu opini saya. Saya tidak mencontek-contek orang seperti di konten saya. Ada channel-channel YouTube yang saya lihat. Dari dulu tahun lalu saya sudah mengatakan Bitcoin musnah nol. Tidak ada orang di Indonesia yang membuat konten itu, cuma saya. Tetapi sekarang ada yang membuat konten-konten itu. Karena apa? Dia kutip dari pemerintah Cina. Pemerintah Cina bilang Bitcoin akan menjadi nol, akan habis. Itu di beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan Juni atau Juli. Terus dibuat konten, ditulis di situ pemerintah Cina bilang nol. Bukan dia yang ngomong, tapi kalau saya yang mengatakan itu. Jadi mereka semua itu bukan seperti saya. Mereka itu adalah pembawa berita. Makanya saya bilang konten pembawa berita. Apa yang dibicarakan orang lain mereka tinggal kutip buah pikiran orang lain, mereka masukkan di dalam konten mereka. Mereka tulis pemerintah Cina mengatakan bahwa Bitcoin nol. Dia kutip, memang pemerintah Cina ngomong gitu. Setelah pemerintah Cina ngomong, langsung buru-buru dibikin konten. Terus dia yang subscribernya banyak, penontonnya banyak. Padahal gampang banget dia jadi orang. Tinggal kutip aja buah pikiran orang, masukin di sini. Data orang diambil, masukin. Tetapi tidak seperti saya, opini saya. Buah pikiran saya sendiri. Hasil buah pikiran saya sendiri. Hasil kerja keras saya. Tapi Anda tidak menghargai itu. Anda caci maki, Anda cemooh. Anda kejar saya. Tidak perlu, tidak usah percaya, itu kan buah pikiran saya. Hak saya punya prediksi saya, itu buah pikiran saya. Kalau tidak percaya, tidak usah nonton. Kenapa Anda nonton? Lucu sekali ya orang Anda itu. Lucu banget. Itu buah pikiran saya. Hanya saya, karena saya cuma satu di dunia yang seperti itu. Jadi Anda merasa aneh, kaget. Karena cuma saya, tidak pernah kutip orang, itu buah pikiran saya. Nasdaq saya bilang 5.000. Ya, Dow Jones 16.000. Anda tinggal buktikan saja. Itu buah pikiran saya. Mau cari itu hanya saya sendiri di dunia yang mengatakan itu. Rupiah 18.000 cuma saya. Jangan sudah terbiasa Anda dengan konten yang lain yang kutip-kutip dari luar negeri masukin. Terus yang rame dia. Oh, jadi Anda senang itu konten-konten yang suka ciplak-ciplak punya orang. Bukan dari buah pikiran sendiri. Makanya saya sudah katakan kepada Anda, buah pikiran sendiri. Itulah konten yang bermutu. Bukan ciplak-ciplak berita dari sana kemari masukin terus ngomong ini referensi orang ini. Terus konten itu yang ramai ditonton. Aneh benar Indonesia ini. Anda harus cari apa itu buah pikiran orang sendiri. Nah, itulah buah pikiran saya. Bitcoin itu jadi nol, itu sudah dari tahun lalu. Nah, sekarang saya lihat banyak sudah bikin Bitcoin nol, tapi dia kutip apa yang kata pemerintah Cina. Luar biasa. Dia kontennya heboh. Waduh, luar biasa. Padahal dia tinggal kutip. Bukan dari pikiran dia sendiri. Dia tidak perlu kerja keras berpikir dia.
tinggal ambil aja yang sudah ada beritanya. Dia itu sama dengan konten TV, TV pembawa berita, Metro TV, TV One, yang tinggal ambil berita, masukin. Ya seperti itu, dia mau main TV, tetapi bukan dari opini dia sendiri. Lah saya ini opini saya sendiri. Itu kenapa Anda harus kepo? Itu urusan saya punya opini saya sendiri. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah nonton. Ya, jadi orang begitu hidupnya. Oke, itu yang saya katakan, ada peluang. Karena benar-benar gokil ini di zona Eropa dan di United Kingdom, ya. Jadi ini peluang ini jangan sampai Anda tidak ambil, ya. Jangan tiap hari Anda cuma menonton, Anda tinggalin peluang itu berlalu sampai peluang itu terjadi. Terus Anda menyesal. Oh iya, kenapa gua nggak ambil? Kenapa gua nggak ambil? Gitu. Selalu jadi orang yang menyesal di belakang hari. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang action. Jadi tipe yang melakukan itu, menciptakan itu, membuktikan. Seperti saya membuktikan. Saya bukan disclaimer saya membuktikan. Kalau tidak terjadi, tidak usah percaya saya. Fair kan? Unsubscriber saya. Itu saya tantang Anda gitu. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk aktivasi notifikasinya. Saya sudah selalu menyediakan di bawah ini email saya, ya. Di bawah di kolom deskripsi ini bagi Anda untuk yang ingin mengetahui tentang futures market. Futures market itu yang saya katakan peluang tadi itu, bahwa indeks US dollar itu akan menguat. Bursa saham dunia akan jatuh nantinya. Nah, itu peluang. Peluang di kondisi tidak menentu ini hanya di futures market. Di bursa saham, yang bisnis yang lain sudah berkali-kali di konten saya mengatakan itu bukan peluang. Hanya di futures market. Segeralah email saya. Sukses menanti Anda.